Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Putri Azahra. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan sistem hukum di bidang lalu lintas. Ketika mendengar kata lalu lintas, yang terpikirkan oleh kita biasanya jalan yang dipadati oleh kendaraan, rambu atau lambang lalu lintas dengan makna-maknanya, ataupun petugas polisi yang selalu sigap untuk mengatur lalu lintas. Lalu, bagaimana sistem hukum lalu lintas di Indonesia? Hukum lalu lintas di Indonesia diatur dalam Hukum Positif Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Substansi dari hukum lalu lintas ini ialah mengatur gerak pindah orang dan atau kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa jalan. Selanjutnya, penegakan sistem hukum berupa penilangan. Tilang secara langsung atau manual merupakan tilang yang sudah lama ditetapkan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, ELTE atau tilang elektronik pun mulai diberlakukan sejak 2018. Tilang secara langsung. Tilang secara langsung atau tilang manual ialah sistem penilangan yang sejak lama diterapkan di Indonesia. Tilang ini membuat petugas kepolisian untuk menindak pelanggar lalu lintas secara langsung dan menerbitkan surat tilang langsung di tempat. Sedangkan ELTE atau Electronic Traffic Law Enforcement ialah tilang elektronik atau sistem tilang yang mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis. Perangkat kamera CCTV di ruang jalan secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat, juga upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan mengenai ELTE. Yang pertama yaitu titik tilang. Penerapan tilang elektronik tahap pertama akan berlaku di 12 Polda di Indonesia, meliputi Polda Metro Jaya, Polda Riau, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Lampung, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Banten. Yang kedua, ada pembayaran denda. Dalam surat tilang akan dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal dan tempat pelanggaran. Disebutkan juga terdapat tautan situs web konfirmasi pelanggaran dan tanggal serta tempat sidang pelanggaran lengkap dengan denda yang harus dibayar. Pelanggar dapat membayar denda tilang melalui bank atau datang sidang Jika lewat bank, bisa melalui bank BRI ataupun bank lain. Selanjutnya, jenis pelanggar yang secara tegas diperhatikan, yaitu menggunakan gawai atau handphone, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar rambu dan marka, dan menggunakan plat nomor palsu. Yang terakhir yaitu tahap atau mekanisme. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Tahap atau mekanisme tilang elektronik. Yang pertama, perangkat kamera CCTV di ruas jalan secara otomatis akan menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran. Lalu, petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification sebagai sumber data kendaraan. Lalu, petugas mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat biasanya dikirim lewat pos. Yang terakhir, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Direktorat Penegakan Hukum
Petugas akan menerbitkan surat tilang dengan metode pembayaran via Briva untuk setiap pelanggaran yang telah terdeteksi untuk menegakkan hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.